Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akademia dan pemirsa dimanapun berada, kita kembali bersua di sini di obrolan seksi, dan pada kesempatan ini kita akan bicara mengenai deklarasi Jokowi dukung Prabowo Gibran selama 2 periode ke depan ini, Pak. Ya. Jadi ini belum apa-apa sudah bicara mengenai dukungan 2 periode, Pak. 1 periode aja belum lewat. Belum selesai. Bahkan baru beberapa bulan lah ya, begitu ya. Nah, saya kenalkan dulu. Ini Pak Hiru Muhammad, beliau sebagai akademisi, khususnya dalam konteks ini sebagai pengamat komunikasi politik ya. Kemudian juga saya ditemani oleh narasumber yang biasa nongol ya, setiasa, yaitu Pak Hamka. Beliau juga sebagai akademisi dalam konteks ini dari ilmu politik ya. Nah, terkait dengan persoalan deklarasi Jokowi dukung Prabowo 2 periode ini banyak pengamat yang menyoroti bahwa kok sepertinya Jokowi ini sibuk sekali ya bicara mengenai kepentingan politik terkait dengan keluarganya. Bahkan kepentingan politik yang pragmatis gitu ya. Tidak bicara mengenai politik yang sifatnya kebangsaan ya, bagaimana terkait dengan Indonesia supaya lebih maju di masa depan. Bagaimana pendapat Bapak-bapak terkait dengan deklarasi Jokowi dalam mendukung Prabowo Gibran selama 2 periode ini? Silahkan, siapa yang lebih dulu memulai, Pak? Coba. Oke, saya dulu ya. Terima kasih Pak Sufyan atas kesempatannya. Jadi ini menarik ya fenomena Jokowi ini. Kalau kita bicara soal media sosial, ini kata yang keywordnya yang selalu jadi trending ya. Apapun yang dikerjakan oleh dia, yang menyangkut dia selalu jadi perhatian publik di media sosial. Mau benar mau salah gitu ya. Nah, lagi-lagi soal ini, soal masalah 2 periode ini juga menarik juga ya. Terlepas dari masalah ijazahnya dia, masa lalunya dia dan seterusnya. Nah, ini walaupun Prabowo Gibran masih baru ya, masih kinyis-kinyis gitu ya, belum terbukti betul kinerjanya gitu ya. Sebagai warga negara sah-sah aja orang ngomong seperti itu kan. Negara kita kan negara demokrasi. Cuman dalam politik itu kan ada etika, ada tata krama. Bukan berarti ini tidak beretika, bukan. Ini tetap beretika. Tapi maksudnya adalah ada yang menjadi prioritas. Betul, Pak. Ya dalam bernegara. Sekarang negara kita kan secara ekonomi kan ya masih bermasalah lah ya. Banyak masalah ya, banyak pengangguran dan seterusnya gitu. Utangnya banyak terutama ya. Nah, kenapa kita tidak berpikir kepada hal yang positif seperti itu ketimbang kita ngomongin soal 2 periode itu kan ya akhirnya orang jadi multitafsir ya. Betul. Ada yang bilang mungkin mengalihkan isu dari soal ijazah ke sini, terus apalagi soal Gibran juga ijazahnya dipersoalkan seperti itu ya. Nah, ini kan akhirnya jadi kayak semacam pengalihan isu atau apa gitu ya. Dan ini sebenarnya secara etika politik kurang pas. Apalagi disampaikan oleh mantan presiden. 2 periode gitu. Betul. Lebih bagus kalau beliau itu memberikan sebuah solusi bagaimana cara mengatasi utang-utang yang muncul ketika beliau menjadi presiden. Nah, itu dia bisa mungkin akan lebih elegan gitu ya, memberikan jalan keluar gitu ya, bagaimana mengatasi utang-utang yang muncul dari 2 periode kepemimpinan daripada kita ngomong masa depan gitu. Iya. Ini kan yang dibutuhkan sekarang adalah solusi, bukan ambisi ya. Tapi solusi, bagaimana solusi itu? Itu mungkin sebagai pembuka. Ya itu betul. Ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Pak Hiru barusan, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi lebih kepada kepentingan politik yang sifatnya sesaat, lebih kepada kepentingan politik kelompok, bahkan mengerucut lagi kepada kepentingan politik keluarga kan. Bisa begitu. Jadi. Jadi ketika orang bicara mengenai persoalan bagaimana Indonesia ke depan jauh lebih baik, bagaimana upaya solusi terbaik dalam mengatasi berbagai macam
persoalan bangsa, ada seorang mantan presiden 2 periode, malah dia sibuk ya dengan melakukan deklarasi dukung Prabowo Gibran untuk 2 periode mendatang. Ini apa? Nah, silakan Pak Hamka. Pakar politik. Ya, kalau kita bisa menganalisis atau mencoba memahami apa yang menjadi pemikiran atau keinginan politiknya Pak Jokowi ya. Kita sering dan banyak podcast lain juga membahas beliau bahwa saya melihat figur Jokowi ini semakin lama kelihatannya menunjukkan sisi apa yang selama ini orang khawatirkan ya. Sisi apa itu, Pak? Ya, sisi dia selalu ingin ada di kekuasaan. Oh, oke. Jelas ya. Jelas lah ya, karena dia ingin 3 periode tapi gagal gitu kan. Lalu menaikkan keluarganya jadi wakil presiden, gubernur, wali kota dan sebagainya. Dan sekarang pernyataan dia mendukung 2 periode ya, Prabowo dengan Gibran itu menunjukkan bahwa kualitas beliau itu memang segitu gitu loh. Segitu ya. Artinya gini, kita tidak bisa mengajari ikan berenang. Dan kita tidak bisa mengajari yang namanya kera memanjat pohon. Iya, kira-kira begitu. Jadi maksud saya dalam konteks timing aja sudah tidak tepat. Kenapa? Kayak semacam ada ketakutan ya. Kalau beliau itu harus terus bisa berada di kekuasaan. Hari ini kan dengan adanya Gibran menjadi wakil presiden itu menunjukkan bahwa memang kualitas Jokowi ya segitu gitu loh. Hanya bicara bagaimana memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Kalau mengacu kepada angka dari angka 1 ke 10 kira-kira berapa nilainya, Pak? Nilai siapa nih? Jokowi. Kalau menurut saya sih 6 aja udah kebagusan. 6 udah kebagusan. Iya. Karena begini, seperti yang Pak Heru sampaikan tadi, bangsa ini kan sedang memerlukan solusi di setiap permasalahannya. Ya. Dan saya lihat beliau ini menimbulkan banyak masalah tapi tidak memberikan solusi. Tadi Pak Heru jelas tuh. Hutang peninggalan beliau kan buset, luar biasa banget itu besarnya, dan itu menjadi mengendala ya buat presiden atau kepemimpinan pemimpin hari ini. Siapapun jadi presiden itu mengendala. Harusnya kan dia berani berbuat, berani bertanggung jawab dong. Itu kan salah satu sifat kepemimpinan yang positif ya. Ketika dia tidak bisa menampilkan paling kualitas kepemimpinannya yang otentik, yang baik gitu ya, dia harus bisa menjawab apa yang sudah dia lakukan. Dia bertanggung jawab gitu loh. Nah, utang salah satu peninggalan beliau ini, saya kira juga dia harus bertanggung jawab. Dia tidak bisa lepas tangan gitu loh. Ketimbang dia harus bicara Prabowo Gibran 2 kali. Nah, ini menurut saya tidak elegan ya. Main politiknya itu nggak elegan ya. Dan seolah-olah ada ketakutan-ketakutan yang dia sembunyikan untuk terus berada di kekuasaan, sehingga ketakutan-kekuatan dia itu tidak menjadi sebuah hal yang nyata. Kan banyak tuntutan, ijazah lah, masalah apa namanya keluarga, nepotisme, korupsi, masalah. Aduh, bangsa ini luar biasa mengalami kebangkrutan gitu ya. Dan saya kira figur seperti beliau ini ya harus kita apa ya, maksud saya harus diingatkan gitu loh, bahwa Anda menimbulkan banyak masalah dan kepada kepemimpinan yang sekarang Prabowo, dan Anda tidak melakukan apa-apa untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan khususnya tentang masalah utang dan korupsi yang makin gila di zaman beliau ya sampai sekarang peninggalan. Jadi legasinya apa gitu.
kita sebagai pemimpin kan harusnya punya legacy ya, punya peninggalan yang bisa dikenang sebagai sesuatu yang positif. Nah di zaman Jokowi ini saya kira banyak orang mempertanyakan sampai hari ini apa yang ditinggalkan yang positif gitu loh. Nyaris nggak ada. Saya kira sebagai awal itu dulu. Ya. Oke, tadi ada beberapa poin yang menarik ya yang disampaikan bahwa terkait dengan persoalan yang begitu banyak yang merupakan warisan dari kepemimpinan Jokowi di masa lalu. Artinya bahwa kepemimpinan Prabowo sekarang ini ya dia harus menyelesaikan berbagai macam persoalan yang dimulai ya ketika ketika Jokowi berkuasa. Lalu tiba-tiba muncul dukungan ya terkait dengan deklarasi yang menggerakkan relawannya untuk mendukung Prabowo Gibran selama 2 periode. Nah, dalam konteks itu mungkin Pak Heru bisa memberikan tambahan apa yang bisa disampaikan berkenaan dengan pernyataan politik yang dikemukakan oleh Jokowi tersebut. Iya, terima kasih. Jadi begini, saya ingin meluruskan tadi ucapannya Pak Hamka ya, legacy. Ya memang benar seorang pemimpin, seorang negarawan yang baik itu adalah bukan pemimpin yang meninggalkan banyak PR ya buat generasi penerusnya, tapi pemimpin yang memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan kenegaraan yang ada di sebuah negara gitu ya. Kalau hanya bangunan secara fisik, saya pikir semua presiden pasti bisa, tapi yang paling esensial adalah bagaimana dia membangun mentalitas ya kan. Revolusi mental yang dulu pernah digaungkan ya ketika pertama kali itu sampai sekarang juga outputnya nggak berasa, malah jadi kontraproduktif kan gitu. Nah, jadi harusnya revolusi mental itu diwujudkan dalam bentuk penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan seterusnya kan gitu. Nah ini kayak senjata makan tuan gitu ya. Nah, kita bukan mau menghakimi, tapi forum ini sebagai apa ya refleksi ya, sebagai bentuk pembelajaran gitu. Bahwa siapapun yang memimpin sebuah negara, dia harus bisa membangun mentalitas bangsanya menjadi lebih baik. Entah gimana caranya. Ya tentunya dengan tidak melanggar hukum ya. Jadi jangan menegakkan hukum dengan melanggar hukum, ya, itu sama juga bohong gitu kan. Jadi menegakkan hukum malah dengan cara yang bersih. Ya dia juga harus main bersih. Gitu. Sebagai pemimpin ya mungkin dia harus tega untuk tidak populer, tapi demi menyelamatkan negara gitu kan, bukan menyelamatkan oligarki gitu ya atau kelompok-kelompok tertentu gitu. Saya pikir itu pun ya kita bisa mencontoh lah dari negara-negara lain yang pemimpinnya mungkin biasa-biasa aja ya, tapi negaranya bisa maju ya gitu. Ya mungkin tidak bisa contoh kopas 100% ya, tapi paling tidak ada inspirasi lah gitu kan. Bagaimana Korea Selatan dulu misalnya ya, tahun 90-an korupsinya gila-gilaan kan Pak ya. Terus kemudian tahun 2000, sebelum tahun 2000 malah, itu dia bisa bangkit memberantas korupsi dan sekarang bisa menjadi salah satu macan Asia gitu kan. Korea itu bisa membuat pesawat tempur, bisa buat segala macam. Cina juga begitu. Nah Indonesia juga harusnya seperti itu ya. Dengan dari semua itu diawali dari pimpinannya. Kalau pimpinannya niatnya baik dan konsisten, saya pikir siapapun orangnya, kondisinya kan lebih baik. Nah, masalah adalah pemimpin itu kan seperti kayak supir ya Pak, supir bus gitu ya. Kita warga negara hanya penumpang aja gitu. Kalau supir busnya ugal-ugalan ya penumpangnya teriak-teriak gitu. Kalau supirnya smart driver ya pasti akan nyaman gitu. Jadi mungkin itu Pak. Ya, mungkin Pak Hamka bisa melanjutkan. Ya, ini ya nanti kita coba stretching kaitan dengan motivasi politik ya. Kaitan dengan komunikasi politik itu kan komponennya katakanlah komunikator politiknya. Kita tahu ya. Komunikator politiknya dalam konteks ini adalah Joko Widodo. Nah, Joko Widodo sudah diberikan nilai oleh Pak Hamka tadi. Nilai antara 1 sampai 10, kata beliau angka 6. Dan itu pun dianggap berlebihan gitu ya.
Nah, berarti ini bicara mengenai kredibilitas. Ya, kredibilitas dari seorang tokoh gitu ya. Nah, menarik dari konteks komunikasi politik ini sebetulnya kan terletak pada dua hal, yaitu siapa yang berbicara dan apa pesannya. Ya, kalau orang biasa ketika bicara mengenai 2 periode terkait dengan dukungan terhadap Prabowo Gibran tidak menarik. Tetapi ini menarik karena yang berbicara adalah Joko Widodo. Kemudian kita tahu bahwa yang dia dukung itu di situ ada Gibran, kan begitu ya, sebagai wakil presiden, kan begitu ya. Dan kita juga tahu bagaimana proses terkait dengan lolosnya Gibran sebagai calon wakil presiden di masa lalu. Ada persoalan etika yang menimpa dirinya, begitu ya. Kemudian juga kalau kita kaitkan terkait dengan masa Pilpres kemarin, berkenaan dengan cawe-cawe Jokowi dalam mendukung Prabowo Gibran, itu juga dianggap sebagai suatu persoalan yang bukan hanya melanggar etika, tapi diduga ya secara kuat melanggar hukum, ya, bahkan melibatkan sumber daya dan fasilitas di negara, kan kira-kira seperti itu, meskipun dalam konteks pengadilan pada akhirnya tidak dianggap terbukti, begitu ya. Nah, kita coba kaitkan dengan motivasi politik yang paling kuat yang menyebabkan kenapa Jokowi bisa seberani itu ketika masa kepemimpinan Jokowi baru memulai. Lalu dia bicara, masa Prabowo Gibran baru memulai. Lalu dia dengan relawannya ya memberikan dukungan supaya 2 periode. Dan di sini lagi ada kata relawan nih Pak. Ya, ini kata relawan ini maksudnya apa nih Pak? Dalam konteks begini ya. Ini kan Jokowi sudah selesai jadi presiden. Ya, oke lah kalau dulu ada relawan Jokowi, oke, dalam konteks mendukung Jokowi supaya bisa jadi presiden atau bisa bertahan selama menjadi presiden. Tetapi persoalannya sekarang masa kepemimpinan Jokowi sudah selesai. Kemudian bicara mengenai relawan Jokowi, begitu ya. Relawan Jokowi dalam konteks apa? Apakah dalam konteks mencalonkan kembali sebagai presiden? Kan tidak mungkin. Tetapi yang mungkin adalah mendukung, memastikan supaya Gibran tetap bertahan. Bahkan kalau perlu, ya barangkali ya bisa jadi presiden. Kan begitu harapannya kalau bicara mengenai politik. Nah, ketika bicara mengenai 2 periode, itu kan harus dikaitkan juga dengan konteks usia Prabowo. Mohon maaf ya, usianya 70 berapa sekarang? 73 atau 78, Pak? 73. Ya, sekitar 73. 73. Sekarang periode ini berapa tahun lagi? Sekitar 4 tahunan lebih. Ya. Kalau misalnya 2 periode berarti sekitar 9 tahun. Berarti usia Prabowo kira-kira, mohon maaf ya, secara umum, mohon maaf ya, usia memang ketentuan Allah ya, dan itu rahasia ilahi. Tetapi secara logika, seandainya di tengah perjalanan ya beliau tidak bisa meneruskan masa jabatannya, itu siapa yang akan menggantikan? Automatically wakil presiden. Wakil presiden kan. Gitu. Itu yang ditunggu-tunggu. Berarti apakah potensi kemungkinan itu ada kaitannya dengan motivasi politik yang disampaikan Jokowi untuk mendukung Prabowo Gibran selama 2 periode? Coba silahkan Bapak-bapak barangkali punya analisa yang lebih tajam. Silahkan mungkin Pak Hamka memulainya. Jadi sebenarnya ini bisa dibaca ya oleh siapapun lah. Jadi nggak perlu jadi orang pintar, jenius untuk membaca langkah politiknya Jokowi. Ini kan ada konteks Jokowi, terus ada konteks relawan, ada konteks Gibran. Jadi kita sadar ya setelah Pak Jokowi tidak lagi jadi presiden, makin lama kekuatan politik dia makin tergerus. Itu jelas, gitu ya. Malah kita bisa lihat beliau melakukan hal-hal yang menurut saya tidak tepat ya, atau tidak etis lah. Ketika seorang, kalau dia bermental negarawan, harusnya relawan itu setelah dia sudah terpilih jadi presiden, itu harusnya dibubarkan. Kalau ini tidak, malah makin diorganisir untuk menjadi kaki tangan
beliau untuk bermain politik, ya. Kalau secara psikologi politik, saya membacanya ini ada ketakutan sebenarnya. Ada hal yang disembunyikan sebenarnya oleh Jokowi terkait dengan persoalan hukum ya. Kemungkinan bisa saja. Saya bilang mungkin iya. Sebab kalau dia tidak punya akses itu ke kekuasaan untuk melindungi penilaian dia selama berkuasa, orang akan membongkar, mencari tahu. Ya jelas sekarang mungkin baru di tingkat ijazah. Besok-besok mungkin kita nggak tahu, apalagi yang dibongkar orang. Maksud saya, kalau boleh menyarankan kepada Jokowi, berhentilah jadi politisi. Berubahlah menjadi negarawan. Karena kenapa? Kalau Anda melakukan ini, Anda berkontribusi untuk mendewasakan perpolitikan di Indonesia dengan menjadi seorang negarawan, tidak berhenti jadi seorang politisi yang melulu bicara kekuasaan, kepentingan tanpa memberikan solusi-solusi yang bersifat kebangsaan. Atau kalau tidak mampu jadi negarawan, cukup jadi rakyat biasa. Kalau dia nggak bisa jadi negarawan, cukup diam dan jadi warga negara biasa. Itu jauh lebih baik ketimbang. Ini kan kalau secara timing jelas ya. Kenapa secara logika berpikir dilihat dari strategi politik? Sebenarnya kan ini kepagian banget untuk bicara 2 periode. Apalagi di tengah kesengsaraan rakyat ya, menghadapi peninggalan kebijakan-kebijakan Jokowi yang berdampak terhadap kehidupan. Kelihatan sekali ekonomi. Kekuasaannya besar ya. Itulah sebenarnya. Dan kenapa Jokowi harus tetap berada di kekuasaan, dia atau menggunakan keluarganya atau orang-orang yang loyalis beliau? Karena ya dia sudah tidak lagi berkuasa sebenarnya. Tapi dia mempermainkan posisi yang ada pada dia, pengaruh ya, sisa-sisa kekuatan yang ada pada dia untuk masih melakukan manuver-manuver politik. Mungkin saya menduga nih, wallahu alam benar apa enggak. Kedatangan ke Ba'asyir, Kiai Ba'asyir ya, ulama Abu Bakar Ba'asyir, pimpinan Pondok Pesantren Ruki. Mungkin dalam konteks menasehati Jokowi untuk merubah perilaku politiknya, karena sadar atau tidak, suka atau tidak, faktor Jokowi ini menjadi faktor yang negatif di mata sebagian besar rakyat Indonesia. Ya. Jadi maksud saya betul tidak ada salahnya dan tidak ketika dia mengatakan 2 periode. Tapi kan dari situ kita sudah bisa menganalisis secara strategi ya, secara ide, itu dia ingin tetap dia dan keluarganya tetap berada pada jaringan elit kekuasaan. Untuk apa kalau dia untuk melakukan itu? Pasti punya motif segala sesuatu, pasti punya kepentingan. Nggak mungkin nggak, kita ini manusia biasa, apalagi di politik. Ya itu dia ingin mengamankan kepentingan-kepentingan politik dia, ya mungkin juga berkaitan dengan keluarga dia. Jadi orang sudah bisa membaca itu tanpa perlu jadi orang jenius, jadi orang pinter. Kelihatan dia harus selalu punya akses di kekuasaan. Untuk apa? Nah kalau kita belajar dari sejarah, kan saya sudah bilang di awal, dia banyak sekali melakukan blunder-blunder politik gitu ya, sehingga tidak meninggalkan legacy yang baik, bagus, tapi justru menimbulkan masalah. Jadi kan para pengamat tuh bilang bahwa sebenarnya Prabowo itu tukang cuci piring itu ketika di zaman Jokowi orang pada berpesta pora. Bener kenyataannya. Nah, mungkin kita bisa belajar ya bahwa tipikal kepemimpinan model Jokowi ini tidak boleh dilanjutkan lagi karena merusak tatanan berbangsa dan bernegara, Pak. Sadar atau tidak gitu ya, suka atau tidak, ini yang terjadi. Bahkan pada periode beliau lah istilah kampret, cebong ya, teman, saudara, keluarga jadi pecah hanya pada persoalan-persoalan menyangkut kebijakan Jokowi. Ini tidak lagi boleh terulang, gitu loh. Nah, saya kira mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Pak Heru, boleh tuh disorot secara lebih tajam ini mengenai keberadaan relawan ini. Ya, mereka menarik. sibuk sekali ya gitu ya.
Jadi menarik. Jokowi ini adalah satu-satunya mantan presiden yang tidak punya partai. Partai yang dia bangun dari nol ya. Gitu. Kita lihat Megawati punya PDIP, SBY punya Demokrat, Prabowo punya Gerindra. Ya kan? Nah, Jokowi punya apa? Nah, andalan PSI juga belum bisa dibilang punya pengaruh yang besar ya, walaupun beberapa pentolannya sudah menduduki jabatan strategis di BUMN ya. Nah, tapi kan itu masih terlalu jauh lah gitu loh ya. Nah, yang paling simpel kalau bikin partai itu kan biayanya besar ya. Belum nanti lolos threshold dan sebagainya, panjang lah ceritanya. Yang paling simpel Pak, ini ada relawan nih. Nah, relawan itulah yang digunakan sebagai tameng sekaligus kendaraan, pokoknya multi platform lah. Ya. Jadi ini sama kayak OTB nih, organisasi tanpa bentuk, ya, bukan PT, bukan ormas, bukan partai, ya nggak tahu apa namanya lah, ya itu relawan itu, ya gitu. Jadi inilah yang menjadi bahan pemikirannya dia, sementara dia harus segera running gitu ya, bergerak cepat gitu. Nah akhirnya makanya tadi yang mengacu ke Pak Sofyan tadi bahwa relawan inilah yang paling efektif. Karena kalau bikin partai nunggu 5 tahun lagi, itu belum tentu lolos threshold, ya, nah, gitu. Jadi terus ngandalin PSI juga nggak mungkin ya, masih terlalu ini. Jadi yang paling gampang praktis ya itu gerak cepat, seperti itu ya. Nah, sekarang tinggal isunya. Sebenarnya kalau kita bisa memilih isu yang elegan, yang cantik, yang orang tuh respect, mungkin rasa kejengkelan masyarakat mungkin akan berkurang ya. Misalnya dengan tadi saya bilang soal utang. Kalau beliau bisa memberikan sebuah solusi, ya bagaimana cara kita mengatasi utang dengan Cina yang sedemikian besarnya ya. Nah, dia bisa memberikan sebuah jalan keluar yang bijak. Nah, itu orang akan mungkin agak sedikit emosinya agak mereda. Bukan mengalihkan isu ya, tapi maksudnya agak kekesalannya agak berkurang ya. Dan pemerintah sekarang merasa terbantukan. Dan ini sebenarnya kalau main cantik begini, nanti soal Prabowo Gibran 2 periode dan seterusnya itu nanti orang akan nggak usah dipaksain gitu loh, akan berjalan dengan sendirinya. Kenapa? Karena tertutupi oleh langkah-langkah positif yang dia lakukan terhadap negara ini dengan memberikan solusi-solusi itu tadi. Jadi solusi itu sebagai obat ya, menebus katakanlah gitu ya, bukan menebus kesalahan ya, tapi maksudnya sebagai bentuk pertanggungjawaban gitu loh ya, menyelesaikan sebagai seorang negarawan gitu loh ya. Itu jadi sebenarnya yang dibutuhkan seperti itu. Jadi bukan move gerakan politik yang bisa kontraproduktif ya, tapi lebih kepada pemecahan solusi dari masalah-masalah apa yang dihadapi oleh negara ini. Bukan menambah PR ya. Kayak gini kan. Ya, itu yang dibutuhkan negara sekarang gitu. Sebagai negarawan yang tadi Pak Hamka bilang, nah negarawan itu bisa memberikan contoh yang baik, ya kan, gitu. Nanti masalah ijazah pun juga lama-lama juga akan bukan hilang ya, maksudnya berkurang gitu ya, orang karena sudah bukan tergantikan ya, sudah masyarakat sudah mulai ya sudahlah menerima gitu, walaupun itu salah ya secara hukum, tapi tetap karena dia sudah berusaha untuk memberikan kontribusi, kompensasi berupa itu tadi sebagai seorang negarawan, pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh kebangsaan. Terutama 2 hal itu, kasus korupsi dan utang. 2 itu PR besarnya menurut saya. Ya. Oke ya, sebelum ke Pak Hamka, kita fokuskan perhatian dulu terkait dengan konteks relawan tadi ya Pak ya. Kalau kita lihat kan memang relawan ini memperjuangkan sosok ya, memperjuangkan tokoh, memperjuangkan orang. Orang itu kan potensi untuk salahnya selalu ada. Tapi ya memang karena dibentuk untuk memperjuangkan orang sehingga ketika salah pun dibela. Itu kan konsekuensinya. Ketika sudah jelas kesalahan yang dilakukan tetap saja dibela atau minimal ditutupi. Ya karena memang dari awal ya mereka sudah mendeklar ya, sudah menegaskan kalau mereka itu relawan dan langsung menuju kepada nama orang itu.
Nah, dengan demikian, kalau mengacu kepada konteks perpolitikan, dalam khususnya komunikasi politik, bisa menimbulkan sesuatu yang tidak sehat. Kenapa? Karena yang diperjuangkan pada akhirnya bukan ideologi ya, bukan suatu visi misi bersama yang mengarah kepada kemajuan bangsa, tetapi lebih mengarah kepada kepentingan pribadi dari tokoh itu atau kepentingan keluarga. Dan ini langsung tidak langsung menciptakan suasana yang tidak sehat. Di tengah kita berupaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Kemudian muncul ya relawan-relawan dengan karakter seperti itu. Nah, pahamkah sebagai seorang pengamat politik bagaimana melihat karakter dari relawan yang sudah kita bahas seperti tadi dalam kaitannya dengan upaya untuk mengedukasi ya masyarakat supaya lebih cerdas dalam konteks politik ya, karena kalau kita lihat ketika ada kelompok tertentu memperjuangkan sosok, memperjuangkan tokoh, karena dari awal sudah memperjuangkan sosok dan tokoh sehingga tidak peduli lagi apakah tokoh itu salah atau benar, yang penting dibela karena dari awal sudah dibuat seperti itu kan. Nah, bagaimana Pak Hamka melihat dalam konteks atau upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya dari sisi perpolitikan kita dengan adanya relawan-relawan tersebut, Pak? Silahkan. Iya, tadi kan saya sudah menyatakan ya bahwa sebenarnya dalam konteks demokrasi relawan itu diperlukan. Tapi di negara-negara yang sudah maju ya, seperti Amerika misalnya, ketika seorang presiden dibantu relawan dan ketika dia terpilih atau tidak dibubarkan, tidak menjadi satu ganjalan ya. Tapi ini kan enggak, ini kan dipelihara oleh Jokowi untuk menjadi kekuatan politik dia lah gitu ya. Nah, ini kan potensial bisa disalahgunakan ya dalam situasi politik Indonesia hari ini. Nah, sebenarnya kan sederhana, relawan itu adalah sejumlah orang yang dipercaya dengan jaringannya untuk seseorang terpilih dalam satu kontestasi politik kan gitu. Tapi ternyata hari ini tidak oleh Jokowi, justru dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih jauh. Dari sini aja kelihatan bahwa Jokowi itu bukan seorang negarawan. Yang kedua adalah saya melihat bahwa di dalam pikiran Jokowi, kalau saya boleh analisis, ya dia mencoba mengunci ya, dia sudah menghitung gitu loh. Kira-kira yang pertama itu figur-figur siapa aja sih yang kira-kira akan muncul di 2009 ya kira-kira ya. Mungkin salah satunya Anies, terus juga Anies Baswedan maksud saya. Yang kedua juga Ganjar ya. Terus mungkin anaknya Pak Presiden dulu SBY, AHY ya, Agus Harimurti Yudhoyono dan Gibran gitu kan, dan siapa namanya Prabowo. Itulah figur-figur yang kita lihat sekarang mengemuka kan. Kalau toh mungkin ada 1-2 figur itu akan muncul belakangan ya. Tapi kalau kita bicara soal sirkulasi elit, pergantian kepemimpinan di Indonesia, biasanya itu nggak jauh Pak dari lingkar elit yang sudah terbentuk. Nah, ini sebuah tradisi politik ya, atau boleh dibilang permainan politik yang memang tradisi politik kita, perubahan elit itu nggak jauh dari lingkungan elit itu sendiri gitu loh. Nah, ini ingin dikunci oleh Jokowi agar Prabowo tetap berpasangan dengan Gibran dengan sejumlah hitung-hitungan politik ya, dengan jargon-jargon politik ya. Terus juga bagaimana pasangan ini tetap bersatu, tapi bisa saja di tengah perjalanan menuju 2029 Prabowo ataupun siapa namanya Gibran itu bisa pecah Pak. Dalam politik itu nggak ada yang namanya teman atau lawan abadi, yang ada adalah kepentingan. Itu udah teori gitu loh. Makanya karena ada potensi pecah itu dari awal Jokowi
mendukung, artinya mengunci kan supaya ini jangan pecah. Sebab kalau dia harus berhadapan dengan Anies, dia berhadapan dengan Ganjar, atau dia berhadapan dengan AHY, kemungkinan besar nggak akan dia akan mengendala gitu Pak. Jadi ini permainannya kebacau sebenarnya. Kenapa harus jauh-jauh hari dikemukakan? Di samping memberikan semacam garansi lah bagi pendukungnya bahwa pasangan ini menurut kacamata beliau, terutama kepentingan beliau dalam hal ini Jokowi dan kepentingan keluarganya, ini sangat bagus kalau diteruskan. Kalau yang lain dia nggak punya jaminan Pak. Bisa saja sekarang masalah ijazah palsu. Besok-besok masalah apa lagi kita nggak tahu Pak. Dicari orang untuk dibongkar. Jadi menurut saya dari sisi timing salah, dari sikap kenegarawan nggak tepat, dari sisi keadaban berpolitik juga tidak memberikan pelajaran yang baik gitu ya. Artinya dari beberapa sisi menurut saya ini tidak layak dilakukan oleh orang yang pernah menjabat sebagai seorang presiden. Makanya nilainya berapa Pak tadi? Ya kalau menurut saya 6 ke bawah, saya nggak bisa lebih dari itu. Karena realistis ya, saya tidak, ini bukan soal benci atau tidak. Saya bicara dampak. Sekarang dampak 10 tahun kepemimpinan beliau dan sekarang berubah di Prabowo, kerasa benar Pak dampaknya. Betul kata Pak Heru. Soal korupsi yang makin gila, ya triliunan sudah gila ini. Harus ada hukum mati, menurut saya usulkan kepada Prabowo, Pak Presiden tolong diakomodir itu pemikiran tentang hukuman mati ya kepada pelaku korupsi dan pemiskinan melalui sita aset, perampasan aset. Karena hanya 2 hal itu yang bisa dilakukan. Kalau tidak, saya khawatir negara ini bangkrut, negara ini bangkrut dan terpecah-pecah dari beberapa negara. Ini yang saya khawatirkan Pak, dampaknya. Betul setuju ya. Karena memang faktanya banyak koruptor, mereka dihukum, tapi muncul ya koruptor baru. Artinya sanksi yang diberikan ternyata tidak memberikan efek jerah. Harapannya dengan perampasan aset dan atau hukuman mati itu betul-betul memberikan efek jerah yang memberikan dampak yang efektif lah. Silakan Pak. Jadi gini, soal tadi tim ses atau relawan-relawan itu, saya pikir gini, relawan itu lebih ideal kalau dia arahkan untuk membentuk kayak semacam Jokowi Center. Itu lebih elegan, lebih intelektual, lebih akademik, lebih cerdas. Karena selama ini saya lihat relawan itu lebih banyak meladeni obrolan-obrolan di podcast, di YouTube, ya politik praktis, saling bantah-membantah, saling menyerang, terus nggak ada ending. Hanya memenuhi rating media massa aja, udah selesai. Ini lagi happening nih apa? Soal ijazah, diundang deh semua tuh relawan-relawan plus yang kontra. Udah bikin acara dar-dor, ratingnya naik. Hanya itu, tapi tidak memberikan pendidikan yang jelas bagi masyarakat gitu. Nah, kalau memang relawan ini mau dipertahankan gitu, ya harusnya ditampilkan dalam konteks yang berbeda. Maksudnya adalah lebih elegan. Caranya gimana? Ya menampilkan orang-orang yang cerdas, secara akademik, bukan pintar ngomong ya, tapi dia bisa mewujudkan gagasan-gagasan intelektual daripada Jokowi itu, misalnya membuat Jokowi Center, ya misalnya gitu kan. Nah nanti Pak Sofyan atau Pak Hamka bisa di situ kan membantu. Nah banyaklah orang-orang yang masih ngefans dengan Jokowi lah, ya terlepas dari kesalahan dan benarnya dia gitu. Maksudnya adalah kalau memang kita ingin memajukan negara ini, ya kita harus membawa masalah ini ke masalah relawan ini ke forum-forum yang lebih berkelas gitu loh, supaya nanti jatuhnya ternyata memang punya kapasitas, ya relawan inilah Jokowi Center inilah yang nanti akan mewujudkan ide-idenya dia soal kenegaraan, ya kan, soal kebangsaan gitu loh ya. Gitu. Jadi orang pun tidak terus mengungkit kesalahannya dia. Gitu. Jadi memberikan solusi yang tadi saya katakan. Solusi soal utang, solusi soal korupsi, soal apa. Dan ini lebih menarik. Kalau itu terjadi, cuman nanti misalnya Jokowi Center gitu mungkin
Daya apa ya, daya dobraknya mungkin tidak sedahsyat parpol ya, gitu. Karena memang parpol tuh memang bener-bener ibarat kalau bus itu bus double decker gitu loh. Sementara kalau lembaga-lembaga kajian ini kan lebih kayak Metro Mini gitu ya, kecil tapi bergengsi gitu. Kalau partai kan big is beautiful gitu. Jadi memang beda sih. Itu hanya pilihan aja. Kalau emang kita mau dibilang sebagai seorang negarawan gitu. Ya, silakan. Oke, baik. Berhubung sudah cukup durasinya, saya kira demikian. Tapi sebelum saya tutup, silahkan mungkin closing statement ya dari Pak Hamka dan Pak Heru untuk mengakhiri konten kita pada episode ini. Silahkan Pak Hamka. Ya, kalau saya menghimbau kepada Pak Jokowi, sudahlah. Anda harus berubah menjadi negarawan. Saya setuju dengan pernyataan Pak Heru. Jadilah negarawan yang memberikan solusi terhadap masalah yang paling jelas di depan mata, yang sangat mengkhawatirkan, itu masalah korupsi. Itu juga peninggalan pada zaman kepemimpinan beliau. Yang kedua, masih dalam konteks Pak Heru, utang. Kan utang itu kan jelas tuh, peninggalannya siapa yang membuat. Nah itu makanya saya pikir sudahlah Pak Jokowi tinggalinlah political cawe-cawe gitu ya. Political yang secara politik tidak memberikan sesuatu yang berdampak positif berbangsa ini. Jadi berubahlah jadi dari politisi menjadi negarawan. Itu masukan saya buat Pak Jokowi. Karena kalau diteruskan nanti Anda akan kena batunya suatu saat. Karena setiap perbuatan yang tidak tepat, Pak, ya, itu pada akhirnya di kemudian hari dia akan menuai apa yang dia tanam. Itu hukum alam yang tidak bisa kita hindari. Saya coba menghimbau saja, saya nggak berani menasehati. Tapi saya menghimbau sebagai anak bangsa, berubahlah dari seorang cuma politisi biasa menjadi negarawan, dan kemukakan hal-hal yang kontributif menyelesaikan masalah-masalah bangsa ini. Paling tidak dua hal, korupsi, dan yang kedua, hutang. Saya memang ingin menghimbau itu. Terima kasih. Silakan. Ya, kalau saya nggak jauh beda dengan Pak Hamka ya. Jadi yang kita butuhkan siapapun orangnya ya, mau Jokowi mau siapa, yang dibutuhkan adalah pemikiran-pemikiran solutif. Ya, bukan mencari saya yang benar kamu yang salah atau sebagainya, bukan. Tapi mencari pemikiran-pemikiran solutif dari persoalan bangsa. Karena ini kita butuh pemikiran-pemikiran gitu yang bisa menyelesaikan masalah kebangsaan di Indonesia. Ya, terutama itu tadi soal utang, soal pengangguran, soal korupsi, itu PR bersama. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh bukan cuma sekedar kaum intelektual ya, tapi juga elit-elit politik yang sedang berkuasa ataupun pernah berkuasa ya untuk satu visi gitu ya. Jangan kita menyelesaikan masalah lama tapi bikin masalah baru. Nah, ini atau menyelesaikan masalah secara parsial ya. Karena lu temen gue jadi lu gue lindungin, ya nggak bisa gitu ya. Jadi kalau menyelesaikan masalah ya harus komprehensif, jangan tebang pilih gitu. Jadi di situ supremasi hukum benar-benar ditegakkan itu. Makasih Pak Sufyan. Oke, demikian akademia dan pemirsa. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan obrolan kita kali ini juga memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.